Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Pagi hari, waktu yang selalu kita anggap aman, ya kan? Awal dari sebuah hari yang baru. Tapi, gimana kalau saya bilang, 5 menit pertama setelah Anda bangun tidur, itu justru bisa jadi momen paling berbahaya dalam hidup Anda? Nah, kali ini, kita akan bahas sebuah rutinitas yang super simple yang bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. Kalimat ini datang dari seorang istri yang dunianya hancur lebur dalam sekejap mata. Ini pengingat yang kuat banget kalau bahaya itu bisa datang justru saat kita sama sekali nggak menduganya. Yuk kita mulai dari kisah mereka. Kenalan dulu, ini Pak Widodo. Usianya 66 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah yang kelihatannya sehat dan bugar. Tapi suatu pagi, rutinitas yang biasa banget ia jalani selama bertahun-tahun malah mengantarkannya pada sebuah tragedi. Coba bayangin, jam 4.54 pagi, cuma beberapa menit setelah bangun, Pak Widodo tiba-tiba ambruk. Bu Ratri yang menemukannya langsung tahu ada yang nggak beres. Gejala stroke-nya jelas banget. Di rumah sakit, diagnosis dokter mengkonfirmasi ketakutan terbesar mereka. Semuanya terjadi begitu cepat tanpa ada peringatan apa-apa. Dan inilah suara hati Bu Ratri. Rasa syok, bingung, dan penyesalan yang dalam banget. Pertanyaannya ini mungkin menggema juga di hati banyak dari kita. Kok bisa pagi hari, waktu yang harusnya penuh harapan, malah jadi begitu berbahaya buat orang yang kita sayangi? Kisah Pak Widodo ini ternyata bukan sebuah kebetulan loh. Ada alasan ilmiah yang sangat jelas kenapa beberapa menit pertama di pagi hari itu jadi periode paling rentan, terutama bagi para lansia. Angka ini jujur bikin kaget. Lebih dari 60% kasus stroke pada lansia terjadi di rentang waktu yang sempit banget, antara jam 4 sampai jam 7 pagi. Ini bukan lagi soal nasib, tapi sebuah pola biologis yang harus banget kita pahami. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh kita? Waktu kita bangun, tubuh kita itu kayak kaget. Tekanan darah tiba-tiba naik, darah jadi lebih kental karena kita nggak minum semalaman, dan sirkulasi darah juga masih lambat. Nah, kalau kita langsung loncat dari tempat tidur dan beraktivitas, itu sama aja kayak maksa mesin mobil yang dingin buat langsung ngebut. Ini resep bencana buat pembuluh darah kita. Tapi, ada satu hal yang menarik banget. Di Jepang, negara dengan populasi lansia yang sangat besar, angka stroke di pagi hari justru 70% lebih rendah dibanding negara-negara lain. Loh, kok bisa? Apa yang mereka lakukan beda dari kita? Jawabannya ada di 5 menit pertama mereka. Oke, mari kita bongkar rahasianya. Ternyata para lansia di Jepang itu punya sebuah ritual pagi yang sederhana banget. Nggak perlu alat, nggak perlu obat, tapi secara dramatis bisa menurunkan risiko mereka. Sebuah rutinitas 5 menit yang bisa kita semua tiru. Ini dia kelima langkahnya. Minum, aktivasi, peregangan, bernapas, dan refleksi. Masing-masing cuma butuh 1 menit. Kelihatannya sepele ya, tapi secara kolektif kelima hal ini mempersiapkan tubuh dan otak kita untuk memulai hari dengan aman. Yuk, kita bedah satu persatu. Menit pertama, air hangat. Ingat ya, air hangat, bukan teh manis apalagi kopi. Kenapa? Karena air hangat ini bantu mengencerkan darah yang kental setelah semalaman. Anggap aja kayak kita ngasih oli ke mesin sebelum dinyalain. Biar jantung dan otak dapat aliran darah yang lancar tanpa kerja terlalu keras. Menit kedua, ini penting. Lakukan sambil masih duduk di tempat tidur. Cukup putar leher, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki pelan-pelan. Gerakan kecil ini kayak ngasih sinyal ke tubuh. Halo, udah pagi nih, ayo mulai aktif. Ini juga mencegah kita pusing waktu berdiri nanti. Lanjut ke menit ketiga, waktunya peregangan ringan. Di Jepang ini populer banget, namanya radio taiso. Nggak usah yang susah-susah, cukup angkat tangan ke atas, miringkan badan ke samping pelan-pelan. Tujuannya cuma buat melonggarkan otot yang kaku dan membuka paru-paru, biar asupan oksigen ke seluruh tubuh jadi maksimal. Nah, menit keempat, kita fokus ke pernafasan. Tekniknya gampang banget. Tarik nafas dari hidung hitungan keempat, tahan 2 hitungan, terus hembuskan pelan-pelan dari mulut selama 8 hitungan. Ini tuh kayak menekan tombol tenang di tubuh kita. Secara langsung, ini bisa menurunkan detak jantung dan tekanan darah yang lagi tinggi-tingginya di pagi hari. Dan menit terakhir, yang paling menenangkan. Cukup duduk diam sejenak dan pikirkan satu hal kecil yang Anda syukuri. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi jangan salah, tindakan bersyukur ini secara ilmiah terbukti menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang bisa memicu lonjakan tekanan darah. Ini cara menenangkan jantung dari dalam. Jadi pada akhirnya, ini semua tentang pilihan kan? Pilihan antara memulai hari dengan terburu-buru yang penuh risiko, atau dengan kesadaran dan kelembutan yang justru melindungi diri kita.
Jadi, setiap pagi kita sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan ini. Di satu sisi, ada pagi yang terburu-buru. Langsung berdiri, nggak peduli haus, langsung beraktivitas dengan stres tinggi. Di sisi lain, ada pagi yang penuh kesadaran. Bangunnya pelan-pelan, minum dulu, gerakannya bertahap, dan memulainya dengan tenang. Pilihannya ada di tangan kita. Sekarang, mari kita kembali ke inti dari semua ini. Kisah Bu Ratri itu bukan cuma sebuah tragedi. Itu adalah sebuah panggilan, sebuah alarm untuk kita semua. Jadi, ini dia rangkuman pentingnya. 5 menit, 5 tindakan sederhana dengan 5 manfaat yang luar biasa untuk melindungi jantung dan otak Anda. Coba simpan gambaran ini di kepala Anda. Anggap saja ini peta jalan Anda menuju pagi yang jauh lebih aman. Dan inilah pesan penutup dari Bu Ratri. Penyesalannya kini telah berubah menjadi sebuah misi untuk memastikan tidak ada keluarga lain yang mengalami apa yang ia rasakan. Sebuah permohonan agar kita semua nggak pernah lagi menyepelekan kekuatan 5 menit pertama di pagi hari. Pertanyaan ini bukan cuma untuk Anda renungkan, ini adalah ajakan untuk bertindak. Untuk diri Anda sendiri, untuk orang tua Anda, untuk orang yang Anda cintai. Karena terkadang perubahan terbesar dalam hidup itu justru dimulai dari tindakan-tindakan terkecil.